peserta Silver Talk segmen ketiga ini karena kita akan mendengarkan sebuah materi dari narasumber yang inspiratif dan juga ini menjadi salah satu wawasan yang penting bagi kita khususnya mahasiswa karena kali ini akan ada materi mengenai personal branding, enhance your value. Oke, di tengah-tengah kita juga telah hadir narasumber Mas Ivandi Khairul Rahim. Selamat sore, Mas. Sore. Ya, jadi Mas Ivandi Khairul Rahim ini bisa dipanggil Mas Evan. Beliau adalah seorang penulis, pemikir, video creator, dan sebagai CEO dan founder 1% yang memiliki beberapa pengalaman di sektor psikologi, kepemimpinan, dan manajemen. Untuk pendidikannya sendiri, Mas Evan ini adalah lulusan Psikologi Universitas Indonesia, graduate pada tahun 2019, dan memiliki beberapa pengalaman yang profesional seperti selain sebagai CEO dari 1%, juga sebagai Product Manager dari Zenius Education, dan juga sebagai Ketua BEM Fakultas Psikologi UI, dan memiliki beberapa prestasi seperti juara 1 esai kompetisi pada Psy Games tahun 2017, dan juga memiliki beberapa publikasi di Kompasiana dan Selasar. Oke, sebelumnya juga perkenalkan saya Muhammad Nur Slamet, akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Untuk itu saya mempersilahkan kepada Mas Ivandi Khairul Rahim. Waktu dipersilahkan. Oke, thank you banget ya buat ini Kak Slamet udah udah menyambut, dan dari Dava, Pak Hosta, dan juga dari Kak Yusuf juga selaku ketua himpunan. Aku kangen sebetulnya bertemu sama mahasiswa. Kemarin juga baru diundang sama himpunan, kalau nggak salah mahasiswa teknik kimia. Jadi sekarang aku bertemu sama teknik metalurgi ya kalau di sini. Aku izin untuk share screen ya, untuk share materi kali ini tentang yang ngomongin soal personal branding. Oke. Screenku udah ke-share kah? Udah kelihatan. Oke. Sip. Ya, jadi hari ini kita bakal ngebahas soal tema ini ya, personal branding, enhance your value. Perkenalkan lagi, namaku Ivandi Khairul Rahim, tapi kalau nama panggung di YouTube dari SMA juga aku biasa dipanggil Evan, entah kenapa, entah dari mana juga, tapi ya udah. Akhirnya aku pakai sampai kuliah, sampai sekarang juga sih. Aku adalah founder, CEO, dan mentor dari 1%. 1% tuh kalau misalnya teman-teman belum tahu, yaitu channel YouTube ya, tapi sekarang udah memang jadi startup yang kita di berbagai sosial media udah ada, dan kita menyediakan layanan mentoring, konseling, webinar, kelas online, dan nanti akan banyak lagi. Kita juga udah sempat buka app kayak gitu-gitu. Nanti mungkin aku jelasin lebih lanjut setelah ini. Oke, jadi kalau ngomongin soal personal branding, kita tuh ngomongin soal kapan sih orang menilai impresi pertama gitu. Nah, sebenarnya impresi orang kepada kita kan, branding tuh kayak ini orang kita ngelihatnya sebagai apa sih? Nah itu personal branding gitu kan. Nah kapan sih orang menilai impresi pertama gitu? Apakah pada pertemuan pertama? Well enggak gitu. You make first impression before you even meet. Kalau zaman sekarang tuh ya. Jadi kayak tadi juga aku surprise sih, maksudnya kaget ngedenger ketua himpunan tahu juga cerita gue gitu kan dari dulu yang mungkin kalau teman-teman udah baca dulu gue ini pakai gue lu aja ya biar lebih enak karena di YouTube juga gue lu. Dulu gue tuh ini sebelum masuk UI emang siswa yang gak jelas aja gitu. Kalau boleh jujur dulu tuh suka mabok lah apalah gitu kan pas SMA tuh gak jelas lah hidupnya pokoknya. Sampai akhirnya waktu itu memang kenapa gue memilih waktu itu Zenius juga untuk bekerja sebagai product manager, sebagai video producer juga sempet. Ya karena waktu itu sempet ketemu Zenius dan kayak ternyata gue perlu nih untuk set target lebih tinggi. Dan well itu menunjukkan bahwa cerita gue di blog, dan gue ikut blog competition Zenius, terus menang waktu itu, jadi salah satu juaranya. Dan ya surprise aja sih tadi, ketua himpunan tahu juga. Terus kayak si tadi Dava juga kan ketua ini Silver Parade-nya juga tahu gitu tentang cerita gue. Ya karena ini di zaman sekarang you make first impression before you even meet gitu. Lu bisa tahu orang tuh kayak gimana
sebelum bahkan lu ketemu. Dan kalau kata Gary Vaynerchuk atau Gary V ya, everyone gitu, sebenarnya semua orang itu harus mulai berpikir tentang dirinya sebagai sebuah brand gitu. Karena di zaman sekarang ini bukan lagi pilihan gitu untuk menjadikan diri lu sebagai brand, tapi ini bahkan bisa jadi necessity gitu. Gue juga kalau boleh jujur ya, sekarang tuh kita ngebuka 1% internship program. Dan tahu yang daftar berapa? Mungkin bisa sampai 3.000. Sekarang kita udah di angka 2.000 dan tiap menit pasti ada notifikasi gitu kan. Orang daftar ke 1% pengen jadi intern gitu. Dan ya kita ngelihatnya dari mana orang gitu untuk ini ya dari personal brandingnya. Dari personal branding dari mana ya? Dari sosmed, dari gimana dia ini kan CV-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi udah jadi necessity gitu. Apalagi di corona ini kan kita interview tuh nggak bisa langsung gitu. Tapi ya udah research aja gitu. Dan jadi kewajiban memang untuk HR-nya 1% atau PSDM ya. PSDM yang 1% tuh ya untuk ngelihat sebenarnya ini kandidat tuh bagus atau enggak, bahkan dari sosmednya. Karena kita bahkan bisa ngelihat orang dari sosmednya tuh, oh, ini taste-nya bagus enggak nih. Kalau misalnya gue nge-hire content writer ya, atau siapa, gue pasti ngelihat follow-nya siapa, kayak gitu-gitu. Gitu. Kalau nggak sesuai taste-nya ya bisa jadi ditolak, kayak gitu-gitu sih. Makanya sekarang udah jadi necessity lah, udah jadi kebutuhan, udah jadi kewajiban intinya. Dan kira-kira kayak gini, kalau misalnya ini gambaran dalam kita belanja gitu, kita belanja online atau kita bahkan ke supermarket aja, sebenarnya ada yang namanya zero moment of truth ketika kita ya pre-shopping gitu kan. Ketika kita mau beli barang, mau beli sesuatu, itu tuh emang kita menurut Google 50%, 50% orang yang research dulu ini produknya bagus atau enggak saat mereka belanja. Gitu. Dan sama aja ketika teman-teman mencoba apply pekerjaan, ketika teman-teman jadi pembicara atau apa ya, orang mungkin sebelum ngelihat acaranya pasti ngelihat ini siapa pembicaranya gitu kan. Mungkin teman-teman nge-search gue juga gitu sebelum daftar ke sini ya. Itu adalah zero moment of truth dan ini jadi salah satu yang paling kuat gitu dalam proses pembelian. Makanya kayak penting banget nih buat teman-teman ya punya personal branding yang baik. Dan ini yang terjadi kalau misalnya branding kita buruk gitu. Maksudnya gimana? Sekarang tuh banyak pelamar kerja ditolak karena statusnya di media sosial. Kita juga sekarang hidup di era cancel culture. Maksudnya cancel culture itu apa? Jadi kalau misalnya seseorang berbuat satu keburukan, itu dia bisa di cancel dari society. Ini contoh aja ya. Aku kasih contoh beberapa. Misalnya Joska gitu. Joska mungkin udah melakukan hal baik gitu kan. Terus kayak tiba-tiba ketahuan satu skandal. Terus ya udah sejak dari sana namanya tiba-tiba buruk semua. Atau contohnya ini, Zara JKT48. Kita mungkin teman-teman sempat ngelihat videonya ya, kayak yang sempat viral. Ya ketika dia melakukan itu, apa yang terjadi? Di cancel sama orang-orang gitu. Dan itu yang terjadi sekarang. Apakah baik atau buruk? Itu teman-teman yang menilai budaya cancel culture ini ya. Tapi kayak yang jelas ini terjadi di masyarakat gitu. Dan ini adalah ya fenomena personal branding yang bisa kita lihat gitu. Bisa kita lihat ya kayak yang terjadi pada masyarakat tuh kayak gitu. Dan ini sempat dibahas di berbagai media. Salah satu yang gue suka adalah di Remote TV itu yang ngebahas soal cancel culture gitu sih. Jadi kalau branding kita buruk ya inilah yang terjadi, kita bisa di cancel gitu. Dalam kasus yang sangat amat buruk di Amerika, di US ya, gue sempat dengar juga kasus di mana ada ya dosen gitu yang nge-tweet jelek gitu ya tentang binatang. Terus kayak sampai akhirnya dia gara-gara tweet itu jadi viral, terus dia dipecat dari universitas, dia diteror setiap hari oleh orang-orang dan bahkan sampai rumahnya tuh di depannya dibakar gitu. Ya, itulah kalau branding kita buruk itu kasus ekstrim ya, tapi itu terjadi teman-teman gitu. Bahkan itu juga bisa terjadi pada gua kalau misalnya gua nggak memperhatikan ya branding, cara gue berbicara dan lain sebagainya gitu. Dan menariknya, meski ini penting, kita nggak pernah belajar ya soal personal branding di sekolah atau di kampus. Dan soalnya tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Hosta terkait dengan ya kita belajar soft skill juga, bla 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 gitu kan. Itu penting gitu. Dan gue apresiasi banget ya sama jurusan tekniknya ITS, mau teknik apapun itu, karena kemarin gue ngisi di teknik kimia juga kan. Keren banget teman-teman. Gue nggak tahu ini dari ospek dari mana, tapi berarti teman-teman udah punya kesadaran nih buat belajar hal-hal yang penting selain dengan dunia akademis gitu. Karena ya di sekolah atau di kampus kita nggak pernah belajar soal ini kan. Apalagi anak teknik gitu.
Ya mungkin pernah kali ya ada materinya, gue nggak tahu, tapi di UI gue nggak pernah belajar sih soal personal branding gitu. Dan ini juga alasan kenapa 1% ada. Ini sekalian jelasin dikit ya tentang 1%. Karena menurut gue pribadi perlu nih lembaga selain sekolah, karena ya sistem pendidikan kita nggak sempurna sekarang kan. Kita nggak pernah belajar soal mental health gitu kan, kita nggak pernah belajar soal gimana cara nyari gebetan gitu, kita nggak pernah belajar soal gimana caranya nikah di sekolah, bahkan bayar kita nggak diajarin gitu. Mungkin teman-teman banyak, ya intinya kayak gitulah. Pokoknya banyak hal yang kita tuh nggak diajarin gitu di sekolah. Di rumah juga kita nggak pernah diajarin gitu. Kayak sex education kayak gitu-gitulah. Itu kan tidak pernah diajarkan ya di sekolah maupun di rumah gitu. Jadi penting banget sih untuk untuk ada lembaga lain, dan 1% mencoba mempionirkan itu. Ya makanya kita menambahkan 1% sebagai 1% strip Indonesian Life School. Kita pengen jadi sekolah kehidupannya orang-orang Indonesia gitu. Hopefully nanti bisa meluas juga sih, mendunia juga ya. Dan ya tempat sekolah kehidupan buat apa? Supaya lo bisa hidup seutuhnya. Kita pakai hashtag itu. Nah, hidup seutuhnya itu didefinisikan sebagai apa sih? Nah, ini kemampuan komunikasi dengan baik itu termasuk ke dalam kompetensinya kurikulum 1%. Sebagai sekolah pasti ya, kita harus punya kurikulum. Dan kayak untuk branding diri juga termasuk di dalamnya gitu. Makanya gue ngeiyain juga sih untuk jadi pembicara di sini. Karena ya emang udah ada di kurikulumnya 1%. Jadi tinggal ngambil aja materinya. Nah, ini kurikulumnya 1% supaya teman-teman sadar ya bahwa hal yang kita pelajari sekarang itu yang gue ijoin itu yang kita pelajari sekarang. Ini sebenarnya masih secuil dibandingkan sama banyak caranya gak galau. Kalau ditinggal orang tua pelajari juga, tapi nggak pernah belajar di sekolah gitu kan. Jadi di 1% tuh mulai dari problem awareness sampai berpikir kritis itu ada diajarin juga, sampai ke atasnya yaitu basic mental and physical problems, itu mental health, physical health, sampai akhirnya ke contribution gitu. Dan yang bakal kita bahas sekarang lebih ke basic mental and physical problems, gue bakal bahas dikit. Terus gue bakal bahas self knowledge juga tentang pengenalan diri. Nanti kita bakal bahas soal passion kayak gitu-gitu ya. Sama career and productivity. Ya, ini ngomongin soal personal branding basically. Gitu. Sisanya yang kuning sama merah itu mungkin sedikit dibahasnya atau nggak bakal dipelajari sekarang. Gitu ya. Ini cuman ngasih gambaran aja bahwa ya penting banget sih untuk kita belajar hal-hal kayak gini. Gitu. Oke, next. Nah, makanya pertama-tama gue pengen dari teman-teman sendiri kayak ya ini fundamentals and basic skill kan salah satu yang kita pelajari. So dalam melihat materi ini please fokus, catat, relate, dan ya itu bikin action plan nanti buat gimana caranya membangun personal branding kali ya. Karena sayang banget gitu kalau misalnya ya bayangin aja ya teman-teman ke sekolah atau ke kampus terus belajarnya nggak bener ya nggak masuk gitu, mau kurikulumnya bagus juga. Nah makanya ini ibaratkan aja teman-teman lagi sekolah nih terus gue gurunya kan ibaratnya, atau gue ininya apa, dosen fasilitatornya lah ibaratnya, dan dari teman-teman gue harapkan fokus, catat, relate contohnya sama kehidupan sehari-hari, dan bikin action plan-nya biar nanti ada dampaknya buat kehidupan teman-teman. Karena ini based on research 4 hal ini itu ngaruh banget nih dalam pembelajaran gitu ya. Jangan sampai ke sekolah tapi ngobrol apa gimana gitu nggak ini apa nggak serius. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Nah, hal yang kita bahas hari ini adalah itu ya, apa itu personal branding, tujuannya, tujuan hidup lu, karena berhubungan personal branding tuh. Nanti gue jelasin. Passion, authenticity, itu juga salah satu nilai yang di bawah 1% dalam nge-branding company. Kita sangat-sangat thoughtful dalam bikin konten di YouTube, di Instagram, kayak gitu-gitu. Kalau nggak sesuai branding, kita hapus gitu. Dan yang keempat adalah do the work, how to build your personal branding. Yang terakhir adalah masturbasi branding. Ini cara yang salah menurut gue dalam personal branding. Dan salah satu pengalaman gue juga yaitu gue juga pernah bertahun-tahun ada dalam kesalahan si branding ini sih gitu. Nah, apa itu personal branding? Personal branding adalah cara mempromosikan diri kita secara unik dan ya terdiri dari semua hal ya secara as a whole, itu dari kemampuan, pengalaman, dan gimana lo pengen orang tuh ngeliat lo gitu. That's personal branding. Itu intinya gitu ya. Intinya gimana lo nge-branding diri lo. Dan ini penting karena ya itu lo bisa diketahui sebagai expert, lo bisa ngebedain diri dengan kompetitor kalau di perusahaan ya.
baik buat diri lu juga dan menarik kesempatan-kesempatan ideal. Terus lu juga bakal punya nilai persepsi yang tinggi di hadapan orang dan lu juga bakal belajar gimana caranya buat jadi otentik gitu dalam mempresent diri lu, karena itu penting juga sih buat mental health lu. Ya siapa yang mau jadi orang fake seumur hidupnya kan, gitu. Nah nanti gue bakal bahas juga authenticity. Rumus personal branding yang baik adalah ini ya, tujuan dan passion, hard work, dan authenticity. Ini kata Gary Vee sih sebenarnya. Karena ya personal branding adalah keseluruhan diri kita kan, so ya memang harus sesuai sama tujuan kita, sama passion kita. Terus kita juga harus bekerja keras dan semangat juga dalam membangun personal branding, dan kita juga harus autentik, ibaratnya jadi diri sendiri lah gitu. Karena lagi-lagi ya kasus kenapa sih gitu, mungkin ada yang bingung kayak kenapa orang-orang sukses misalnya, orang-orang kaya gitu, kenapa sih ada yang masih rentan kena gangguan mental atau melakukan percobaan bunuh diri? Well, salah satu yang paling penting adalah ya authenticity gitu. Banyak artis atau ya public figure yang nggak jadi dirinya sendiri, dan jadinya mereka nggak taking control atas hidupnya. That's why mereka terkena ya salah satu faktor yang cukup besar yaitu jadinya terkena gangguan mental. Akhirnya melakukan percobaan bunuh diri. Nah itu makanya penting banget untuk gue bahas saat ini juga sih. Nah ini kita bahas dari yang pertama, soal tujuan. Nah, start with why ya, tujuan. Nah, ini coba refleksiin lagi deh. Lu datang ke sini buat apa sih gitu? Lu datang ke sini buat apa? Itu coba refleksiin, tanyain ke diri lu sendiri. Lu datang ke sini mau ngapain? Datang tuh maksudnya kayak ikut webinar ini mau ngapain gitu. Lihat Silver Talks. Sebenarnya tujuannya buat apa sih gitu. Lu lihat seminar personal branding ini. Dan reflect juga. Sebenarnya oke, gue kesini gue mau meningkatkan personal branding gue gitu. Oke, sekarang coba refleksiin lagi tujuan lo ke depannya apa sih? Pernah nggak sih lo nanyain ini gitu? Dan apa sih hal yang menurut lo penting dalam hidup? Kayak apakah keluarga, pacar, atau achievement atau apa? Apa yang menurut lo penting gitu? Karena ini bakal berhubungan nanti sama personal branding lo gitu. Dan lo pernah nggak ngebayangin kayak hidup lo 5-10 tahun ke depan tuh kayak gimana gitu? Soalnya well balik lagi ya, kalau kita ngomongin soal personal branding itu cuma alat. Balik lagi, nanti alatnya itu mau digunakan sebagai apa ya tergantung tujuannya. Gitu. Dan tanyain ini, lo pengen dipandang jadi orang yang kayak gimana sih? Gitu. Nah ini coba refleksikan ya. Karena jawaban-jawaban ini kalau bisa dicatat bahkan, atau catat pertanyaan aja atau foto aja karena biar kepake nanti. Soalnya ini bakal ngaruh ke lo nge-branding diri lo nanti kayak gimana, dan bahkan sampai ke pekerjaan lo juga, sampai ke even bisnis yang lo pengen bikin gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh, dan ngaruh juga ke sebenarnya lo tuh ngelakuin masturbasi branding nggak sih, atau kayak lo tuh ikut ini nggak jelas atau enggak sih gitu, kayak gitu sih. Karena gini, personal branding ya bukan segalanya. Balik lagi ya, personal branding adalah alat. Alat itu kan tools ya buat mencapai sesuatu. Tapi personal branding bukan tujuan utama gitu. Jadi kalau misalnya tadi lo ngejawab, oke, 5-10 tahun ke depan, jawaban lo adalah, oke, personal branding gue udah kuat, gini. Well, bukan itu tujuannya, men. Gitu. Jadi kayak sama kayak uang. Kalau misalnya dari teman-teman 5-10 tahun ke depan bilang pengen kaya, itu berarti belum deep tujuannya. Alias kayak belum personal gitu. Kalau dalam sesi konseling atau sesi konsultasi sama mentor, biasanya sih ketika gue sebagai mentor ya, kalau misalnya gue nanya tujuan, pasti gue tarik lagi tuh ke deep down-nya. Dan teman-teman juga harus narik ke sana gitu. Karena personal branding harus nyambung sama tujuan lu gitu. Dan bukan yang apa ya, ibaratnya surface lah. Surface itu berarti atasnya doang gitu. Nggak dalam gitu. Nah itu makanya teman-teman gitu, masa depan yang jelas gitu. Karena kalau tujuannya lu kesini, datang ke sini buat ningkatin personal branding doang tanpa tujuan yang jelas, ya berarti belum hatam di yang dasarnya gitu. Soalnya gini, misal tujuan lu adalah uang gitu ke depannya. Ya emang kalau udah punya uang kenapa gitu? Lu mau beli buat apa? Nah itu semakin deep tuh kan. Nah ini pertanyaan yang deep buat personal branding adalah lu mau pakai personal branding ini buat apa? Buat mengubah dunia, buat lu meningkatkan value perusahaan lu, buat apa gitu. Terus nanti tanya-tanya aja terus, sama kayak uang gitu kan. Kalau orang udah dibutakan sama uang dan kayak ya nggak ada yang salah sebenarnya dengan tujuan uang ya. Bukan berarti teman-teman nggak boleh punya tujuan mencapai titik tertentu dalam uang, tapi enggak.
Tapi uang sama aja kayak personal branding, itu adalah tools. Tools artinya itu adalah alat untuk bisa membeli apapun kan, gitu, uang. Lo bisa pakai buat beli alkohol, lo bisa pakai buat beli rokok, lo bisa pakai buat ngasih ke orang supaya mereka bisa makan. Nah, kayak gitu-gitu. Tujuan lo harus jelas. Branding lo buat apa sih? Karena ini adalah alat ya. Jadi jangan sampai alat ini lo pakai sebagai tujuan. Karena ya alat adalah hal untuk mencapai tujuan, bukan tujuannya itu sendiri. Kalau misalnya lo bikin personal branding ini jadi tujuan atau uang jadi tujuan, ya nanti gak akan habis-habis gitu. Karena uang selalu bisa lo dapet gitu. Ya nanti lo bakal melakukan segala cara kan untuk personal branding lo naik, padahal itu nggak sehat ibaratnya. Jadi perjelas dulu tujuannya, personal brandingnya buat apa, dan personal branding ini nanti bisa jadi alat buat lo supaya mencapai tujuan lo yang lebih personal buat lo gitu. Misalnya, contohnya, lo pengen personal branding lo kuat supaya lo bisa nanti ngebantu orang gitu. Karena ya yang lo value, yang lo pentingkan dalam hidup kayak tadi ya, yang menurut lo penting hidup adalah ngebantu orang gitu. Atau kayak hal yang menurut gue penting adalah keluarga gitu. Oh, kalau keluarga ya udah ngapain personal branding gitu kan? Ya udah. Atau personal brandingnya ya udah ke keluarga aja. Bisa aja kayak gitu kan. Jadi ini beneran, gue beneran serius nih nanya kayak gini karena penting banget. Jangan sampai nanti teman-teman terjebak pada masturbasi branding yang gue bilang. Nanti gue jelasin. Terus ini fundamental yang kedua. Yang kedua adalah passion gitu. Passion tuh kenapa sih penting? Karena ya passion ini adalah drive. Ibaratnya drive untuk kita ngelakuin sesuatu hal secara serius gitu. Passion tuh asal katanya dari apa sih? Passion tuh berasal dari kata patio, teman-teman. Patio tuh apa? Patio tuh rasa sakit. Nah, kenapa rasa sakit sih gitu? Ya karena orang-orang yang passionate, mereka bisa berani untuk do the work, ibaratnya berani untuk berjuang terus-terusan, meskipun kayak orang lain kalau ngelakuin itu bakal kerasanya sakit gitu. Itulah passion, teman-teman. Gitu. Jadi penting dalam personal branding untuk teman-teman punya passion yang cocok gitu dengan personal brandingnya. Karena kalau misalnya passionnya nggak cocok, nanti teman-teman bakal ngerasa sakit. Sementara kalau passionnya cocok, nanti ngerasanya sakit tapi enak gitu. Kenapa enak? Karena ya itu hal yang lo suka, men gitu. Ya sama kayak musisi terkenal kan, latihan tiap hari itu tuh menyakitkan gitu. Atau kayak ketika mungkin gue dulu bikin video YouTube tuh sendiri, teman-teman. Dari tahun 2018 tuh gue sendiri di 1%. Dan itu sakit gitu. Capek sebenarnya bikin video sendiri. Tiap hari lagi. Waktu itu harus ngedit, harus voice over, harus bikin script, harus ngeliat teknis-teknisnya, SEO-nya, deskripsinya. Bayangin ya, dalam satu proses pembuatan video sekarang tuh udah ada 12 orang ibaratnya terlibat, tapi dulu sendiri. Gitu. Kenapa bisa bertahan di sana dan kenapa bisa terus-terusan ya karena passion gitu. Meskipun sakit tetap dijalanin. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa ini passion kita? Nah, ini jadi pertanyaan utama ya biasanya sama mahasiswa. Kapan gue tahu ini passion gue? Sebenarnya nggak bakal pernah tahu sih, tapi kayak ya udah coba mulai lakukan hal-hal ini kayak mulai mikir sebenarnya apa sih yang ngebuat kita bahagia gitu. Lu tuh bahagia karena apa sih? Gitu. Ketika apa gitu. Identifikasi kelebihan lu karena yang bikin lu bahagia bisa jadi lu nggak jago di sana. Contohnya apa? Gue bahagia kalau main Dota tapi kayak apakah gue jago main Dota? Enggak juga gitu. Rank gue masih rendah. Gue bahagia main Mobile Legends sama temen, tapi apakah gue jago di sana belum tentu juga. Jadi identifikasi juga kelebihan, kekuatan, dan kekurangan diri lu juga. Terus lu juga bisa terlibat, kalau misalnya lu ngerasa, oke gue jago nyanyi, berapa jam yang lu habisin buat nyanyi gitu. Ya siapa tahu lu belum terlibat kan ya, coba terlibat ke sana. Karena itu bagian dari lu menjalankan passion lu, supaya nanti personal branding lu bisa terbuat gitu. Dan lu juga bisa berbicara dan berteman dengan orang-orang yang punya passion dan ngebuat perubahan dalam hidupnya. Gitu kayak ya lu bisa ngobrol-ngobrol aja sih sama orang-orang yang kayak menurut lu bisa jadi panutan. Mulai dari temen-temen lu aja gitu. Dan lo juga bisa tetapin tujuan ya. Ini balik lagi ke tujuan dengan spesifik dan bikin jadwal sebenarnya apa yang pengen lo lakuin gitu. Karena ya kalau kata Bob Sadino ya bisnis yang berhasil atau dalam hal ini personal branding yang berhasil adalah yang dijalankan, bukan yang hanya direncanakan gitu. Ya, rencanakan aja tujuan dengan spesifik dan bikin jadwal yang pengen lo lakuin. Nah, ini refleksi juga buat diri lu, ya self knowledge basically about reflection. Kalau lu konseling ke psikolog, psikolog gak bakal ngasih solusi, men. Psikolog bakal ngasih pertanyaan refleksi. Jadi di sini gue bakal ngasih pertanyaan refleksi buat lu semua.
supaya lo bisa mengenali diri lo dan mengenali foto teman-teman nanti bisa tanya di rumah, bisa memikir hal apa sih yang lo lakuin dengan baik gitu, dan apa sih yang ngebuat lo ngerasa nyaman dengan diri lo sendiri, kegiatan apa sih yang memungkinkan lo untuk jadi kreatif dan lain sebagainya ya. Jadi ini coba foto, coba catet gitu, nanti lo jawab sendiri karena jawaban ini nanti lo rangkum itu bisa jadi adalah passion lo gitu. Passion lo tuh terbentuk dari ya hal-hal kayak gini gitu. Apa sih yang orang lain pikir tentang gue dan apakah gue suka dengan yang orang lain pikirkan gitu. Kehidupan seperti apa yang pengen lo jalanin. Coba lo bayangin aja karena gak jarang orang-orang tuh kayak apa ya, bisa dibilang sesi mentoring gitu atau sesi counseling di 1% tuh 80% adalah ketika orang bingung atau cemas sama masa depan gitu. Jadi ini yang perlu lo tahu sih, masa depan lo tuh maunya kayak gimana gitu. Dan biasanya sih kalau gue ya, gue coba ngebayangin sebenarnya, oke, sekarang gue ada di titik ini, dan gue kayak, oke, gue suka ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Misalnya gue bermasalah gitu ya. Banyak orang yang kayak masalahnya adalah, oh orang lain udah jadi CEO ya, orang lain jadi founder ya, orang lain udah jadi manajemen trainee ya, tapi kok gue masih di sini-sini aja gitu. Tapi balik lagi, sebenarnya bukan masalah lo ngebandingin diri sama orang lain, tapi masalah lo tahu tujuan lo kemana gitu. Jadi personal branding lo tuh nanti jelas gitu dari fundamental ini dan sesuai nggak sama passion lo gitu, tujuan lo gitu. Coba bayangin aja sih kalau misalnya teman-teman belum tahu tujuan ke depannya, coba bayangin aja 5-10 tahun ke depan hidup ideal gue kayak gimana sih? Hari ideal gue tuh kayak gimana sih? Contoh hari ideal Evan ya. Hari ideal Evan tuh sebenarnya simple. Kayak ya gue bangun pagi gitu, nggak terlalu siang karena gue suka bangun pagi terus kayak sarapan, makan sama istri, mungkin gue di umur 30-an, hari ideal gue tuh kayak gitu. Terus kayak habis itu gue ke kantor, bisa ke kantor atau bisa ke kampus, karena gue sebenarnya passionate buat jadi dosen. Kalau nggak jadi ya founder atau CEO, gue pengen jadi dosen, ngajar gitu. Ya di kampus juga gue ngajar filsafat kan, bener di UI sempat 3 tahun, dan kayak gue seneng sama itu, ya udah hari ideal gue ke depannya gue ngebayangin 10 tahun ke depan gue pengen jadi yang kayak gitu aja gitu. Dan teman-teman juga bisa ngebayangin sih ya 10 tahun ke depan pengen jadi kayak gimana sih hidupnya. Memahami passion, well, pada banyak hal passion itu essential, jadi karena kayak bahan bakar gitu ya. Dan passion itu adalah ini terlalu lebay memang, bukan visi untuk hidup tapi kayak ya berdasarkan pada nilai-nilai inti di pada manusia gitu kan. Ini sebenarnya ya apa yang kita sukai, apa yang kita jago gitu. Ya itu passion is essential sebenarnya. Dan dengan passion juga kayak lu bakal bisa mengatasi hambatan lu yang gak berujung. Ya basically hidup itu kalau dilihat dari sisi filsafat ya, sebenarnya kayak lu ngedorong batu aja terus, dan nanti batunya bakal balik lagi lu dorong lagi gitu ya. Terus-terusannya kayak gitu. Namanya juga hidup kan gitu. Itu juga yang berulang kali dijelaskan oleh 1% di filosofi santuinya, filosofi stoiknya. Ya basically masalah nggak bakal berhenti-berhenti, tapi dengan passion lu bakal bisa mengatasi itu meskipun nggak berhenti-berhenti gitu. Tanpa passion juga kayak ya seseorang bakal jadi mudah menyerah, kecewa, dan terus-menerus ya terjebak gitu dalam entah dalam apa ya, intinya terjebak aja gitu, nggak kemana-mana karena masalahnya nggak diatasi dan lain sebagainya. Manfaat passion ya jadinya lu bisa menjalani hal yang mau lu branding dengan semangat. Ibaratnya gini deh, misalnya contoh Evan gitu ya, gua pribadi gitu. Sekarang tuh dalam 1 bulan gue bisa dengan webinar 1% juga ya. Webinar 1% tuh 1 kali seminggu, dan gue mungkin ngisi 2 lah dari webinar itu. Satu lagi ya bareng sama psikolog juga. Satu lagi paling co-founder gue si Rizky yang ngisi. Jadi gue bisa ngisi 2 acara tuh, fix. Terus kayak belum lagi undangan. Seminggu ini tuh gue 5 hari berturut-turut webinar terus. Atau ngisi training kemarin di Bulog tuh, di BUMN. Dan kalau gue agak passionate buat ngajar ya, mungkin gue burn out sih. Karena capek banget, men. Bahkan gue yang udah ngerasa passionate aja capek gitu. Dalam ibaratnya dalam apa ya, mempertahankan personal branding itu sebagai ya
dalam tanda kutip gitu. Gua nggak passionate mungkin ya capek, dan kayak makanya ini penting buat disesuaikan sama diri lu. Mungkin nanti kedepannya lu bakal jadi CEO, lu mau jadi CEO yang kayak gimana gitu, apakah yang kayak yang suka ngajar gitu ke orang, atau yang kayak misalnya bikin buku, atau yang ya kayak Iman Usman gitu kan, dia bikin buku, atau kayak misalnya kayak William Tanuwijaya gitu yang jarang muncul. Sebenarnya sering sih muncul, cuman jarang kan dia main di sosmed gitu, kayak gitu-gitu. Nah, itu nyambung sama passion lo sih. Ini suka nggak lu dengan hal-hal kayak gini gitu. Kalau nggak suka ya bisa berhenti gitu. Nah, berikutnya bagaimana gitu. Kita tahu passion kita jadi lebih bersemangat terus gitu. Nah, ini yang paling penting juga, ini yang jadi brand identity-nya 1% ya, salah satunya. Bukan jadi brand identity, brand value lah. Brand value-nya 1% adalah kita pengen jadi yang brand yang autentik. Gitu. Ibaratnya brand yang beneran emang kayak gini gitu. Makanya kalau lu lihat video 1%, mungkin bedanya 1% dengan yang lain udah pakainya gue lu gitu. Kenapa sih pakai gue lu? Ya karena nyamannya pakai gue lu, gue autentiknya pakai gue lu gitu. Dibandingkan pakai saya Anda atau pakai aku. Karena itu authenticity ini bakal bikin kita apa ya? Kelihatan lebih gampang connect aja gitu sama orang. Berbeda ya dengan ini, gue bukan menjelek-jelekan radio apa gimana, tapi approach 1% beda, nggak kayak MC pada umumnya atau radio pada umumnya, di mana halo guys, kali ini kita bakal bahas bla 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 bla. Nah, itu kan beda ya, pembawaan gue beda ketika gue ngobrol sama teman-teman secara autentik dengan gue ngiklan, ibaratnya kayak halo guys, hari ini kita bakal bahas tentang ini. Nah, itu kan beda gitu dari nada yang autentik dan yang kurang autentik, yang kelihatannya ini Evan sama yang bukan Evan gitu, kelihatan kok gitu. Dan be yourself aja sih, bukan be yourself ya, be your best self aja sih, karena lo bakal bisa apa ya, nggak perlu memforsir diri buat nyenengin orang lain, nggak perlu jadi fake juga di depan orang, dan lo bisa lebih puas juga sama proses pencapaian diri lo sendiri. Dan secara psikologis, lu pasti bakal ngelihat gitu, bakal gampang ngelihat orang ini autentik atau enggak. Dan semakin autentik lu, memang akan semakin mudah untuk lu connect sama orang, atau semakin mudah juga lu untuk kayak, ini gue nggak suka sama orang ini, tapi nggak apa-apa gitu. Gak semua orang juga bakal suka sama lu kan. Dan kayak, tapi dengan lu jadi autentik, lu bakal bisa nemuin ini sih, personal branding lu dengan baik, dan lu bisa connect sama audience lu ibaratnya. Itu juga yang ditekankan sama 1%, that's why mungkin dari sana juga sih growth YouTube 1% sekarang mungkin hampir 1 juta subscribers in less than a year, dalam kurang dari 1 tahun. Instagram kita juga udah ratusan ribu sekarang. Kayak ya karena apa? Karena kita salah satu yang kita tekankan dalam membuat konten adalah authenticity gitu. Jadi voice over juga kan pakai gue lu, terus kayak pakai perspektif orang pertama, ciri khasnya 1% gitu. Jadi nyeritain pendapat pribadi kayak gitu-gitu, itu bikin kita lebih mudah connect sama audience, dan bikin personal branding kita juga jadi lebih oke, dan juga itu bikin kita jadi nggak fake ibaratnya di depan orang, nggak kayak halo guys bla bla bla, nggak kayak gitu. Yang Evan sih nggak kayak gitu. Mungkin ada orang yang kayak gitu, tapi kayak kalau gue dan 1% nggak kayak gitu, karena ya memang kita pengen jadi orang yang autentik gitu. Semakin autentik kita, semakin mudah untuk terhubung sama orang lain yang sepemikiran ibaratnya. Jadi lebih manusiawi juga, nggak neko-neko, dan lebih banyak manusia yang pengen terhubung gitu. Mungkin teman-teman juga tahu ya, kayak ini gue kasih contoh beberapa brand, misalnya bukan brand yang personal brand ya, misalnya Reza Arab Octavian gitu. Sekarang viral loh gara-gara di Twitter kesebar videonya tentang kalau nggak salah ngomongin patriarki kayak gitu-gitu. Tapi ya orang-orang tetap ada yang suka, banyak kan yang suka sama Reza Arab itu, meskipun kadang kontroversial, atau kayak Revina Vete gitu. Ya mungkin nyebelin dia buat beberapa orang gitu, tapi kayak ketika kita ngelihat dia, ya itu autentik dirinya gitu. Dan makanya tetap banyak aja fanbase-nya gitu. Kita juga bisa lihat Keanu gitu, ngomong kasar memang, dan kayak ya ngomong kasar dan lain sebagainya gitu kan. Tapi apakah orang jadi nggak suka dengan dia kayak gitu? Ya dia tetap, orang-orang tetap suka kok sama dia. Kenapa? Karena dia autentik gitu. Jadi semakin autentik, semakin mudah untuk terhubung, semakin cepat lo bisa mengembangkan personal branding lo gitu. Dan growth, kalau ngomongin personal branding mungkin nanti ke subscribers, ke followers lo bakal lebih cepat naik kalau lo menyampaikan diri lo sebagai orang yang autentik gitu. Nah,
Dan yang keempat adalah do the work gitu. Personal branding tuh basically ya lu kerja tiap hari sih buat itu. Gitu sih. Dan lu coba dari awal juga lu bisa ngebangun fondasinya dulu. Nah, ini kita masuk ke hal-hal teknis ya. Tadi lebih ke filosofis, lebih ke teorinya, prinsip awalnya ibaratnya. Sekarang kita lebih ke teknis. Gimana nih ngebangun personal branding lu ya? Pertama lu harus punya skills and credentials gitu. Ya balik lagi sih, ketika gue misalnya ngisi webinar gitu ya, gue berani ngisi karena gue sempat baca buku soal itu, gue sempat juga mungkin punya pendidikan di sana sebagai S1 psikologi ya di webinar 1% misalnya. Terus gue juga let's say punya credential sebagai founder CEO dari 1% dan that's why gue bisa punya personal branding dan gue bisa berani untuk ngisi webinar gitu. Dan gue juga punya passions and interest di sana juga. Ya that's why makanya gue baca bukunya, gue nonton YouTube-nya kayak gitu-gitu tentang psikologi. That's why gue berani dan bisa punya personal branding kayak gitu. Dan yang gue percaya juga ya itu kan, hal yang gue percaya adalah oke, dunia saat ini tidak ideal. Sistem pendidikan saat ini tidak ideal. Sistem pengajaran di rumah tidak ideal. Kita nggak belajar apa yang penting buat kita. Nah, itu yang gue percaya dan itu gue sampaikan gitu ketika gue ngisi di mana-mana dan itu jadi personal brandingnya Evan ibaratnya kan gitu. Dan itu juga yang dilakukan oleh orang-orang gitu. Kayak ya yang Aukarin percaya mungkin adalah ya gue kayak gini bla 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 gitu. Dia menyampaikan apa yang dia percaya kan dan itu jadi fondasinya dia dalam personal brandingnya dia gitu. Dan ini 3 hal yang bisa jadi ya fondasi buat teman-teman dalam membangun personal branding. Kalau gue gak punya salah satu gimana Kak gitu. Kalau gue gak punya skill gimana ya belajar gitu kan. Kalau lu gak punya skill ya lu sekolah tentang itu gitu. Atau kayak lu share konten dari orang lain dan lu nulis gitu. Gue gak punya passion dan interest ya udah ubah passionnya atau ya lu ubah haluan kalau mungkin lu ngerasa lu nggak cocok di sana. Kalau core value-nya gue belum punya gimana? Ya bayangin dunia yang ideal yang lu pengen kayak gimana gitu. Itu jadi acuan hidup lu. Tujuan hidup lu apa? Ini balik lagi ke tujuan hidup ya. Ya salah satu tujuan hidup gue adalah untuk gue yaitu apa? Building companies yang sebenarnya bisa mengubah hidup banyak orang gitu, which 1%. Itu core value-nya gue. Dan gue percaya bahwa ya pendidikan gak ideal itu perlu diubah. Nah itu jadi core value-nya kan. Gitu. Dan beliefs yang gue pegang. Nah ini key element juga, ini teknis banget ya. Pertama brand vision, lo pengen diketahui sebagai orang kayak gimana. Nah, yang paling mudah sebenarnya kalau lo bingung ya brand vision lo membayangkan, lo coba tonton film aja sih dan coba lihat sebenarnya tokoh apa yang lo pengen, tokoh kayak gimana yang lo pengen. Misal cowok gitu. Kalau cowok ya biasanya, kalau gue dulu kebayangnya, oke, gue pengen jadi Tony Stark misalnya. Ya Tony Stark lo orangnya kayak gimana sih? Oh Tony Stark orangnya dia kaya, terus dia kayak playboy, terus dia kayak charming di depan orang, di depan cewek charming gitu. Terus kayak dia tuh jenaka juga, dia sering ngejokes gitu kan. Meskipun kadang sedikit asshole gitu, kadang-kadang. Nah itu lu pengen diketahui sebagai apa? Nah lu fisikan gitu. Brand yang lu pengen tuh kayak gimana? Apakah lu pengen terlihat serius gitu? Kayak misalnya Evan cenderung serius gitu kan sekarang. Atau lu pengen yang tenang gitu kayak Aji Santoso. Atau lu pengen kayak yang menenangkan lagi yang kayak misalnya Kunto Aji gitu. Atau lu pengen kayak orang yang tegas gitu. Bukan tegas. Ya, atau lu pengen jadi orang yang friendly, membumi, misalnya Pak Jokowi gitu. Nah, lu pengen diketahui sebagai apa? Nah, lu bisa, kalau misalnya bingung ngedefine ini, lu bisa lihat tokoh favorit lu, atau kayak orang-orang terkenal yang lu suka, lu masukin aja aspek-aspek mereka dalam diri lu gitu. Jadi role modelnya lu gitu. Terus yang kedua adalah brand mission. Kenapa sih lo pengen ngebangun personal brand? Tujuan lo itu apa? Ini balik lagi ke awal ya. Ke tujuan. Karena kalau tanpa tujuan ya nanti jadinya ngejar followers doang ya buat apa juga gitu. Kalau kata lagu Hindia ya untuk apa juga lu terkenal gitu kan. Ya itulah pokoknya. Jadi harus punya mission ya. Yang ketiga brand message. Apa pesan yang pengen lo sampaikan? Biasanya sih kalau 1% ya itu. Pesan yang pengen kita sampaikan ini memang nggak pernah kita state ke publik ya. Tapi pesan yang pengen disampaikan 1% adalah dunia ini tidak ideal. Dunia ini tidak ideal, sistem pendidikan di dunia ini tidak ideal. So, kita butuh untuk belajar hal-hal penting gitu. Dan lu bisa berkembang 1% setiap harinya gitu. Itu brand message yang pengen secara konsisten kita perlihatkan. Nggak perlu disebutkan terus-menerus secara gamblang alias kalimatnya nggak perlu sama persis, tapi at least orang tuh tahu kalau misalnya orang ngelihat Genius Education, ya orang pasti bakal ngelihat oke, lifelong learning.
kayak orang ngelihat, oke, mereka pengen bikin orang berpikir kritis gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak orang tuh bisa dapat, oke, satu kalimat yang lo bawa setiap kali ngelihat lo gitu. Mungkin orang ngelihat gue ya bisa jadi, oh 1% gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi ya ini bisa lo define juga sih. Jadi nanti PowerPoint lo, ini juga kenapa sih desain 1% kayak gini gitu. Kenapa ada orang terus nggak ada matanya tapi ada di pipinya tuh ada misalnya ping-ping dan lain sebagainya. Kenapa garisnya kayak gitu, itu tuh sebenarnya brand message kita gitu. Jadi itu ditentuin dari awal. Dan lu juga bisa thoughtful itu sih dalam personal branding. Font apa yang pengen lo pakai gitu, message apa yang pengen lo pakai, karakter seperti apa. Nah ini poin keempat ya, karakter apa yang pengen lo masukin gitu dalam brand lo gitu. Seperti apa lo pengen dilihat. Nah ini 4 hal yang penting ya dalam pembentukan personal branding lo gitu. Lo catat aja ini dalam suatu file, folder ya, dan ya lo lakukan gitu. Yang kedua adalah pilih audience gitu, karena nggak semua orang bisa jadi target lo. Dan audience ini adalah biasanya sih dalam bentuk persona ya kalau startup tuh. Jadi kita tuh punya persona juga sih dalam 1%. Jadi video-video 1% tuh kalau lu sadar atau gak sadar ya, kita tuh suka ngajuin satu video ini buat 1% tertentu. Kayak kemarin, kita bikin video tentang Haikyuu gitu, which basically audiensnya adalah siapa? Ya pecinta anime Jepang gitu. Kayak ya kita bikin video untuk ya para yang suka culture Jepang ibaratnya. Nah itu kita bikin itu juga secara thoughtful sih ketika kita bikin video itu. Oke, kita pengen mengarah ke sini. Atau ketika kita bikin video tentang it's okay to not be okay, itu juga kita nyasarnya siapa? Ya uhti-uhti Korea misalnya, kayak gitu. Jadi pilih persona. Persona tuh bisa jadi yang jenaka gitu dinamainnya, kayak ya tadi gue bilang kan uhti-uhti Korea. Nah uhti-uhti Korea tuh kayak gimana sih orangnya? Orang yang kayak gini, 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 gini. Orang yang nongkrong di mana? Orang yang suka pakai YouTube, Instagram atau apa? Nah itu bisa lo namain sih. Nah itu kalau di startup namanya persona. 1% sendiri punya persona, bukan punya persona, menargetkan beberapa persona. Contohnya apa? Satu, neurotik. Orang-orang yang cemas tentang masa depan, ciri-cirinya. Yang kedua, kita juga target orang yang strivers, orang yang pengen berubah gitu. Yang suka self-development. Nah, itu biasanya kita ngarah yang kayak gitu juga. Nah, ini lo juga bisa pilih audience gitu. Karena kita biasanya nggak bisa nge-reach semua orang. Atau orang-orang tertentu biasanya bakal benci atau nggak suka sama kita juga sih. Gitu. Terus kayak konsisten juga dari cara berpakaian, dari tindakan, dari citra sosial gitu. Dengan lo konsisten, lo bisa memperlihatkan personal branding lo di kehidupan sehari-hari. Karena ya kalau lo nggak konsisten atau kalau lo nggak menghidupi ini, ibaratnya mungkin lo fake sih gitu. Jadi ya komunikasikan aja terus-menerus setiap hari dan lo harus sadar juga bahwa ini yang gue suka atau enggak sih kayak gini gitu. Kalau nggak suka mungkin lo perlu pikir ulang karena ya untuk ngebangun ini tiap hari ibaratnya. Dan ini juga your brand is what other people say about you when you are not in the room gitu. Jadi kayak ya itu sih lo harus sadar juga bahwa ya personal branding itu harus lo lakuin tiap hari sampai nanti ketika lo gak ada di ruangan orang-orang tuh melihat lo sebagai apa gitu. Nah itulah brand lo gitu. Dan yang terakhir ini reminder aja buat lo tentang masturbasi branding. Ini salah satu kesalahan branding yang gue juga pernah perbuat sih. Jujur ke diri sendiri aja sih. Gue yakin banyak dari lo yang udah punya project, yang udah jadi ketua panitia atau ketua pelaksana apa, atau yang kayak jadi CEO lah, udah berusaha pengen ngebangun startup, atau sesimpel kayak misalnya lo ikut lomba, lo leadernya gitu. Terus kayak, oke, ini bisa jadi personal branding gue nih. Tapi tanya lagi ke diri lo gitu. Lo ngebangun project, lo punya perusahaan ini karena apa sih gitu. Coba tanyain ke lubuk hati lo paling dalam gitu. Apa lo cuman pengen, apa lo belum jelas tujuannya, jadi kayak pengen terkenal doang, tapi nggak tahu buat apa, atau kayak pengen kaya doang. Kayak tadi, tujuannya tuh belum personal ibaratnya gitu. Tujuannya tuh belum personal buat dirinya. So, kalau tujuannya belum personal, biasanya nanti ketika tujuannya tercapai pun, oke, gue butuh lagi, oke, gue butuh lagi, kayak gitu. Jadinya toxic gitu. Dan apakah cuma sebagai pemuas ego doang atau bukan gitu. Ibaratnya cuma sekedar masturbasi doang, karena masturbasi kan nggak ada artinya sebenarnya. Lu masturbasi di kamar gitu, ya apa maknanya? Ya nggak ada gitu sebenarnya. Nah ini sama juga. Mengekspresikan diri itu nggak salah, tapi ya harus ingat sama tujuan utamanya gitu. Personal branding itu cuma alat, tapi balik lagi ke tujuan.
jangan sampai lu kayak bikin konten gitu kan, bikin konten di sosmed tapi sebagai pemuas ego doang tanpa sebenarnya lu tahu ini tujuannya buat apa gitu. Dan jangan sampai ya yang tadi pemuas ego aja. Di mana ini ciri-ciri orang yang masturbasi branding. Gue mau kalian refleksi juga, mungkin kayak mungkin di pikiran kalian juga ada satu orang atau dua orang kayak gini. Tapi kayak ciri-cirinya adalah mereka punya project, punya perusahaan, tapi kayak udah bertahun-tahun ya udah cuman sebagai pemanis saja di sosmednya, gue founder of ini, gue membangun project ini. Tapi kayak nggak dilaksanain, nggak diapain ya, itu biasanya cuman masturbasi in public doang gitu, masturbasi branding doang. Ibaratnya kayak, oke, gue founder ini, tapi apakah beneran serius dia ke sana atau cuman untuk kalau bahasa Islamnya mungkin untuk jadi ria doang gitu. Untuk jadi kayak oke, gue founder man gitu. Biasanya banyak yang kayak gini. Dan gejala-gejalanya adalah biasanya growth-nya lambat, alias kayak tahun lalu bilang oke, gue pengen bikin perusahaan kayak gini gitu kan, bikin instastory yang banyak gitu. Tapi kayak apakah growth perusahaannya cepet ya? Lambat juga karena apa? Karena lebih fokus ke brandingnya dibandingkan sama do the work-nya. Alias kayak mungkin dia bukan passion-nya dia untuk ngebangun perusahaan, tapi kayak perusahaan itu dibangun sebagai pemuas ego ibaratnya. Dan gue juga pernah terjebak dalam hal ini waktu itu jadi bukan jadi ketua BEM sih sebelumnya. Ketika gue belum sadar sama konsep ini, gue kan jadi kepala departemen Kastrat ya dulu, kajian dan aksi strategis ibaratnya. Yang tukang demo lah mungkin mahasiswa tahu ya, dulu gue 2 tahun di Kastrat jadi staf kepala departemen, terus terakhir jadi ketua BEM gitu. Waktu itu tuh gue kebanyakan bikin konten gitu loh di sosmed gitu, sampai akhirnya gue sadar bahwa oh iya ya, kayak berapa tahun sih tahun ini gue bikin kajian gitu, berapa tahun sih gue kayak ngasilin dampak yang oke gitu, karena gue baru sadar bahwa ternyata gue bikin konten itu atau gue masuk Kastrat mungkin sebagai pemuas ego doang, sebagai bahwa ya untuk validasi diri doang gitu. Dan jadinya yang terjadi adalah ya itu, departemen gue jadinya nggak bener gitu, akhirnya kayak oh ini kesalahan gue banget sih, dimana gue fokus banget sama personal branding tapi jadinya mengorbankan yang lain, dan ngorbanin ini juga sih, ngorbanin ibaratnya performa gue di BEM gitu. Dan ngorbanin performa ya, orang mungkin ngelihat kita bagus ya performa kita, dan kayak orang ngelihat wah keren nih Evan kayak suka bikin konten apa, tapi apalagi dalam konteks perusahaan ya, lu udah sebagai CEO banyak banget yang terjebak dalam hal ini. Oke, gue founder dari 3 hal ini, atau kayak di Instagram di bio-nya ditulis banyak. Tapi apakah beneran berdampak? Lu beneran serius di sana gitu? Lebih fokus bikin konten daripada do the work-nya jadinya. Jadi kayak masturbasi aja gitu. Padahal sebenarnya nggak mendekatkan kita ke tujuan kita. Dan nggak menampilkan diri, akhirnya ngebuat kita jadi stres biasanya. Kayak pasti harus selalu instastory tiap hari, harus selalu bikin thread Twitter, harus selalu nulis apa, padahal sebenarnya nggak tahu tujuan kedepannya ngapain. Nah ini jadinya toxic productivity juga. Nggak ada yang salah dengan ini ya, kalau teman-teman nggak ngerasa salah, tapi kayak ya ini salah satu yang refleksi gue aja sih dulu. Dan setelah gue tahu hal ini ya itu 1% jadinya kan become the fastest growing channel bahkan in the world ketika bulan Desember. Kita waktu itu grow dari 25.000 jadi 250.000 sejak strategi waktu itu yang dilakukan oleh 1% gitu. Sejak kita mentingin SEO, kalau konteks marketingnya ya SEO, terus kayak judul-judulnya diperbarui kayak gitu. Dan apakah gue sering instastory waktu itu gitu? Apakah gue sering bikin konten buat personal branding gue? Ya enggak juga gitu. Karena gue tahu bahwa ya sekarang lagi fokus doing the work-nya gitu. Nanti kalau udah misalnya udah oke, ya berarti bisa lagi. Ibaratnya dalam tanda kutip masturbasi lagi gitu untuk ini bikin konten sendiri dan lain sebagainya gitu. Tapi ingat ya, balik lagi ke tujuan gitu. Kalau misalnya ini berlawanan, kalau misalnya lu merasa kayak wah gue kayaknya masturbasi doang, masturbasi branding doang, kayak perusahaan gue nggak grow gitu, atau kayak komunitas gue gini-gini aja gitu, ya udah diubah dulu aja gitu. Karena personal branding basically ya lu doing the work gitu, yang nggak kelihatan maupun yang kelihatan. Bukan cuman oke, gue mau bangun perusahaan ini terus nge-insta story gitu ke orang-orang. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Paling ya balik lagi ke quotes tadi.
Your brand is what other people say about you. Dan kalau mau merangkum dari tadi, gue coba rangkum lagi. Ingat, balik lagi ke tujuan, terus sesuaikan sama passion lu, dan be authentic. Jangan sampai lu jadi fake, karena itu yang bikin, ya itu ya yang tadi gue bilang, kenapa sih artis masih bisa rentan kena stres padahal udah kaya, udah apa ya, karena basically salah satu faktornya adalah tidak autentik itu. Dan yang keempat adalah do the work. Gitu. Jangan sampai lu hanya masturbasi doang ibaratnya. Gitu sih hal yang kita bahas hari ini ya. Mungkin sekian presentasi dari gue. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata dari gue yang menyinggung atau gimana ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Gue coba balikin lagi ke moderator, ke Kak Slamet lagi. Ya. Oke. Terima kasih pada Kak Evan yang udah menyampaikan materinya yang benar-benar banyak memberikan wawasan baru bagi kita dan tentunya banyak ilmu-ilmu yang dapat diserap dalam kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya, Mas. Jadi di sini udah terkumpul banyak pertanyaan nih. Dan saya akan memilih beberapa pertanyaan dan nanti juga untuk sesi kali ini juga nanti tiap pertanyaan langsung dijawab dulu oleh Mas Evan sendiri. Oke, pertanyaan yang pertama itu, gimana sih cara mengembalikan dari Ilham Kurniandi Maulana? Jadi pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengembalikan personal branding yang sebelumnya sudah rusak karena suatu hal? Gimana caranya untuk membuatnya menjadi baik kembali? Oke, Mas. Oke, personal branding yang rusak ya. Kalau dalam dunia public relations, teman-teman di FISIP ya biasanya, ilmu komunikasi, itu menyebut fenomena branding rusak itu sebagai yang namanya public relation crisis. Ibaratnya apa kayak tadi ya, kasus misalnya Zara JKT48 sempat mengalami krisis kan. Terus kayak misalnya kasus siapa? Banyak lah ya waktu itu founder Bukalapak gitu, Ahmad Zaki sempat PR krisis ketika dia nge-tweet soal Jokowi kayak gitu-gitu. Gimana nih cara cara membangun reputasi atau personal branding yang ibaratnya dalam tanda kutip udah rusak gitu. Ada beberapa strategi sebenarnya dalam PR crisis dan salah satu yang paling penting adalah how we respond kepada gimana cara kita ngerespon terhadap masalah yang dialami. Itu penting banget sih. Gimana cara ngeresponnya dengan branding yang lu pengen tunjukin gitu. Dan kalau udah nyampe krisis, biasanya yang dilakukan oleh para ya, PR agency, kayak gitu-gitu adalah merespons dengan cepat dan memang mencoba mengubah dan memperbaiki sesuatunya dengan cepat juga. Jadi, gue nggak bisa jawab pertanyaan ini sebenarnya karena too general, tapi secara umum yaitu how you respond itu bakalan ngaruh ke gimana lu menghadapi PR crisis. Karena kadang krisis juga bisa jadi opportunity. Gitu. Kayak gue lupa kasusnya apa ya. Oh iya. Apa ya kasus? Jadi kayak kadang untuk kita jadi viral itu bisa jadi opportunity juga kayak kita contoh ini apa? Penanganan PR tuh biasanya kalau yang unik ya dilakukan sama Apple misalnya. Apple tuh biasanya ketika mereka ngerilis produk baru gitu. Kemarin tuh gue dapet contoh ini dari ada temen gue PR manager. Kalau mereka rilis produk baru terus kayak banyak yang ngehujat gitu kan kayak iPhone, ini kenapa apa kayak boba gitu ini apa jelek banget kameranya gitu. Mereka biasanya diem gitu. Itu strategi mereka biasanya diem. Ada juga yang kayak strateginya biasanya merespons langsung. Kayak ada contoh misalnya restoran Holy Cow waktu itu. Ini di sticknya ada kecoa, langsung direspon. Iya, ini kokinya lagi kita omongin, udah dapat sanksi dan lain sebagainya. Terus akhirnya ya udah, semuanya clear, semuanya oke, udah masalahnya selesai gitu. Atau kayak yang dilakukan oleh Zara JKT48, ya udah juga kan sebenarnya sekarang kayak siapa yang ribut-ribut tentang itu ya berarti penanganan PR krisisnya cukup oke gitu dari perspektif public relation. Dan ini bisa teman-teman pakai ya dalam konteks personal, alias apa yang bikin personal brandingnya hancur gitu. Misalnya gara-gara teman-teman telat datang rapat, telat aja terus gitu.
atau gara-gara temen-temen nyontek terus dimarahin sama dosen terus kayak disetrap di depan kayak gitu-gitu kan mungkin itu bisa jadi branding yang buruk gitu ya misalnya. Nah itu pakai strategi penyelesaian yang sesuai dengan tujuan. Kalau dalam marketing tuh tentuin dulu objektifnya, terus tentuin dulu matriksnya, terus lu bakal ngelakuin apa. Nah, emang bisa terstruktur itu sih. Even untuk branding kayak bahkan baju yang gua pakai apakah ini bukan strategi branding gitu? Bukan sih sebenarnya. Tapi kayak ya udah bisa se-thoughtful itu dalam ketika teman-teman kena masalah gitu. Be thoughtful aja bikin plan-nya. Oke, terima kasih Kak Evan atas jawabannya. Jadi itu tergantung strategi ya dan tentunya berbeda-beda. Oke, saya pikir jawabannya udah sangat jelas. Pertanyaan berikutnya nih Mas, dari Dina Gusti. Tips dong Kak supaya personal branding kita tuh nggak munafik. Gimana kita bisa benar-benar kenal diri kita supaya personal branding kita juga bagus dan sesuai sama diri kita sendiri. Oke, gimana caranya biar jadi orang yang nggak hipokrit, nggak munafik ibaratnya? Itu biasanya diri lo yang tahu. Cuman gue tahu beberapa cara. Ini dari teori psikologi ya. Untuk mengenali diri lebih dalam, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa lo lakukan. Secara teori, pertama ada lo kalau nggak kenal, bener-bener nggak kenal, lo beneran ikut psikotes semuanya. Mau yang valid, nggak valid, lo pakai psikotes aja. Kayak di internet tuh banyak psikotes gratis. Di 1% juga ada. Lu pakai aja semuanya gitu. Bahkan zodiak juga lu pakai aja, sumpah. Kenapa? Karena biasanya ini tergantung umur juga sih, tergantung umur dan experience. Kalau misalnya teman-teman beneran nggak tahu itu, sampai kayak ragu sama diri sendiri, pakai psikotes aja, biar jadi acuan. Pertama itu. Yang bisa gratis, ya mau yang valid, nggak valid, kayak contoh yang nggak valid gitu, MBTI itu sebenarnya nggak terlalu reliable si alat ukurnya. MBTI itu yang ENTJ, INTJ kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya secara saintifik kurang terlalu reliable gitu. Tapi kayak nggak apa-apa. Apakah itu jadi nggak berguna? Nggak juga. Justru itu penting buat anak-anak remaja yang baru mengenali diri mereka. Gitu. Secara riset kayak gitu. Jadi pertama ikut psikotes, asesmen diri sendiri. Kalau mau yang oke ya yang berbayar gitu. Contohnya ya di mentoring 1% itu kita tesnya rigorous. Rigorous tuh ketat banget dalam pembuatannya. Itu bisa pakai yang bagus juga sih. Jadi pertama psikotes. Yang kedua, teman-teman bisa coba minta feedback dari orang lain. Kayak sebenarnya lu ngelihat diri gue kayak gimana sih gitu. Apakah ya tanyain aja kayak gitu. Open question. Lu ngelihat diri gue kayak gimana sih? Kayak iya lu tuh orangnya rajin gini. Terus tanya balik sesuai nggak sama diri lu. Kalau nggak sesuai berarti mungkin ada yang salah. Biasanya dari feedback teman terdekat kita itu bisa kelihatan sih. Atau dari orang yang nggak kenal sama kita sama sekali. Itu yang kedua feedback ya. Yang ketiga bisa cerita ke orang. Jadi kenapa sih sebenarnya ke psikolog tuh mahal gitu? Bisa 100.000, 200.000, bahkan kalau di 1% aja bisa 250.000 gitu. Kenapa ke psikolog mahal? Karena ya itu cerita tuh sebenarnya cerita ke orang yang tepat ya dengan si teknik yang tepat, apalagi dari psikolog itu bahkan bisa bikin kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Gue bisa yakin ya, 50%, gue kan jadi mentor juga ya, konsultasi dengan mentor di 1% gitu. Dan gue menanggapi, mungkin udah ratusan jam kali, sampai sekarang, menanggapi klien-klien. Dan apa coba yang gue lakukan? Di 50% sesi, itu gue nggak pernah ngasih saran sebenarnya. Yang terpenting adalah dalam cerita ya, lu cerita ke orang yang tepat aja, yang bisa ngedengerin lu, dan yang bisa nanya pertanyaan yang tepat gitu ke lu. Soalnya basically cerita itu pentingnya memang di sana. Ketika kita nyoba untuk ceritain ke orang, jadinya pikiran kita lebih terstruktur. Lalu cerita aja ke teman terdekat lo atau siapa gitu tentang kondisi diri lu, tentang kayak personal branding yang lo pengen, dan nanti biasanya lo akan sadar, oh iya ya ternyata gue kayak gini. Gitu. Kalau misalnya dari sejarahnya konseling gitu kan, kenapa sih bisa ada konseling di dunia ini? Siapa yang pertama kali mencetuskan ada orang cerita ke orang terus dia bisa sembuh dari gangguan mental gitu? Ya basically karena dulu ada kasusnya yang menarik gitu. Jadi ada orang dulu tuh lumpuh, kondisinya histeria. Histeria tuh bukan lagu Muse ya, tapi kayak histeria tuh ketika lu kejang-kejang, lu lumpuh, lu gejala-gejalanya bisa hari pertama buta,
hari kedua lu bisa jadi tuli gitu. Separah itu gangguan mental psikosomatis tuh. Dan dulu apa yang dia lakukan, dia mencoba untuk melakukan teknik katarsis. Katarsis itu apa? Katarsis itu intinya kita melepaskan energi. Bisa dengan mukul, bisa dengan cerita. Nah, waktu itu kebetulan cerita. Gitu metodenya. Dan tahu nggak, setelah cerita itu, setelah terapi berulang kali, dia sembuh, udah nggak lumpuh lagi. Gitu. Jadi kayak, ibaratnya kalau lu bingung sama diri lu tuh lumpuh secara emosional sebenarnya. Nah, gimana cara nyelesainnya? Ya, lu buang sampahnya dengan katarsis. Katarsisnya bisa apa? Bisa dengan lu melakukan hal yang lu suka, hobi ya. Dan menurut gue sih yang paling penting adalah cerita. Gitu. Kalau nggak punya teman cerita, ya ke profesional bisa, udah banyak sih. Gitu. Jadi itu beberapa hal buat mengenai diri lo. Jadi kalau dirangkum apa tadi, psikotes, feedback, sama cerita ya ke orang, dan kalau butuh ya ke profesional aja. Toh 100.000 untuk mengenai diri lo tuh wah kecil men, ininya apa namanya uangnya gitu. Banyak kok sekarang platformnya. Oke gitu kali, kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tadi jawabannya udah cukup jelas. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini ada pertanyaan yang udah ada 11 vote. Jadi teman-teman juga yang nanya di sini, misalnya pertanyaan yang mirip, bisa langsung vote pertanyaan teman yang udah ada sebelumnya. Nah, ini dari Serena. Jadi apa dan bagaimana mengukur kesuksesan seseorang dalam membentuk personal branding? Oke, kesuksesan ya. Tergantung how you define success gitu. Makanya balik lagi ke tujuan sih, how you define success. Sukses bisa didefinisikan dengan uang, dengan berapa jumlah klien yang ngajak kita jadi pembicara, dengan followers, dengan subscribers. Tapi bisa juga didefinisikan dengan oke, gue puas dengan personal branding gue gitu. Atau bisa juga dengan matrix lain gitu. Kita nyebutnya kalau di startup sebagai matrix sih. Jadi kayak makanya di awal tentuin tujuannya yang smart, spesifik, dan measurable. Kayak misalnya, oke, gue pengen personal branding gue dikenal sebagai orang yang misalnya smart, charming, dan witty. Gitu. Itu brand identity-nya 1% tuh. Smart, charming, witty, dan juga realistis dan optimis. Itu brand identity-nya 1%. Gimana cara kita ngedefine brand ini udah berhasil atau belum? Ya ketika kita riset, orang-orang mengatakan bahwa kita smart, kita relatable, kita knowledgeable gitu. Nah itulah matriksnya 1% dalam brandingnya. Dan apalagi keberhasilan branding 1% ya berarti subscribers kita naik jadi 1 juta misalnya di tahun 2020. Atau kayak apapun itu. Tapi intinya yang define matriksnya teman-teman ya. Jadi kayak tergantung tujuan teman-teman apa bikin personal branding ini. Kayak apakah pengen dapat klien lebih banyak, apakah pengen dipandang sebagai orang tertentu. Nanti matriksnya bisa ditentukan dalam bisa wawancara ke orang. Wawancara tuh berarti ngobrol aja, minta feedback. Menurut lu gue orangnya kayak gimana sih? Kalau belum sesuai berarti belum berhasil tuh brandingnya. Bisa juga secara tadi kualitatif kan, bisa juga kuantitatif. Kuantitatif tuh lu ya dengan followers tuh banyak atau enggak, atau dengan lu riset. Nah ini kayak perusahaan banget ya, tapi ya biasanya dari followers sih, bisa dengan followers, bisa kualitatif, kuantitatif, ya udah bisa dua itu sih gitu. Tapi menurut gue ya yang paling baik ya lu define sukses lu sendiri aja sih gitu. Jadi nggak perlu banyak lihat angka atau apa, tapi tergantung balik lagi ke lu sih gitu. Oke, terima kasih. Jadi lebih ke how to define success. Jadi tiap orang punya ukuran tersendiri terhadap definisi kesuksesan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini pertanyaan ini sebenarnya banyak yang tanyain, jadi nggak usah saya sebutin namanya. Jadi pertanyaannya lebih ke ini. Jadi bagaimana cara personal branding untuk seseorang yang introvert? Apakah seorang yang introvert itu lebih sulit dalam melakukan personal branding? Oke. Jadi dalam psikologi itu ada dua, teman-teman. Ada dua ya. Ada tiga, Deng. Sorry. Ada 3 aspek yang kita ukur kepada manusia. Satu kepribadian, satu kondisi, yang kedua adalah kondisi, yang ketiga adalah skill. Gitu. Introvert itu ada di mana? Kepribadian ya. Kondisi itu apa? Kondisi itu misalnya depresi. Gitu.
Skill itu apa? Skill tuh ya kemampuan public speaking kayak gitu-gitu kan, atau kemampuan personal branding kayak gitu, itu skill sebenarnya. Nah sekarang kita lihat nih, kepribadian tuh apa ciri-cirinya kepribadian? Kepribadian tuh ciri-cirinya menetap, personal kan, personality, hal yang personal buat kita. Dan kayak nggak mungkin kepribadian kita misalnya hari Senin introvert, Selasa extrovert gitu, terus Rabu jadi ambivert, Kamis jadi introvert lagi. Kepribadian tuh konsisten teman-teman ya. Itu ciri-ciri dari pertama kepribadian konsisten. Jadi kayak kalau lo orangnya kayak X, maka lo akan jadi kayak X aja sampai tua. Meskipun bukan berarti gak bisa berubah ya, tapi kepribadian tuh konsisten biasanya. Kayak Evan tuh orangnya kayak gini, gini, gini. Nah itu kepribadian lo. Gitu. Yang kedua adalah kondisi. Nah kondisi adalah hal yang bisa berubah-ubah tiap hari. Bisa juga tiap minggu, bisa juga tiap bulan. Contohnya apa? Stres. Contohnya lagi apa? Misalnya lu insecure. Insecure tuh bukan suatu hal yang menetap. Gak mungkin kan lu insecure dari bayi sampai mati. Atau kayak depresi gitu. Lu nggak depresi dari kecil sampai mati kan gitu. Enggak kan gitu. Tapi ya itu kondisional. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah personal branding, public speaking kayak gitu-gitu. Apakah itu kondisional atau enggak? Kondisional ya. Jadi bisa naik, bisa turun gitu. Nah, sekarang kita bahas ke yang ketiga, skill gitu. Skill itu adalah hal yang bisa kita kembangkan. Apa? Public speaking, personal branding, kayak gitu-gitu itu skill. Nah, apakah introvert, pertanyaan sekarang, apakah introvert itu bisa meningkatkan skillnya atau enggak? Atau lebih susah untuk meningkatin skillnya atau enggak? Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah ekstrovert kesulitan? Mungkin iya, mungkin tidak. Jadi tidak ada jawaban pastinya, tergantung orangnya. Tergantung kondisi orangnya, apakah kondisinya insecure. Nah, jadi balik lagi ya, kepribadian lu itu nggak menentukan kondisi lu sebenarnya. Menentukan sih, tapi nggak sebanyak itu. Jadi ada kepribadian, ada kondisi, ada skill. Jadi lihat dulu kondisi lu. Kondisi lu sekarang, lu pede nggak? Nggak, bisa jadi. Gitu. Terus kayak, apakah itu bisa berubah? Ya, kita pikir lagi, dari bayi sampai mati kita bisa nggak sih jadi orang yang pede terus? Nggak juga gitu. Bisa jadi kadang kita pede, kita nggak pede. Berarti itu apa? Kondisi. Berarti bisa berubah gitu. Terus skill personal branding gue, apakah personal branding gue bisa ditingkatkan? Bisa. Gitu. Apakah gue akan kesulitan kalau gue introvert? Mungkin iya, mungkin tidak. Tergantung kondisinya gitu. Jadi biasanya kepribadian tuh suka menghambat kita. Mindset kita tuh kayak gitu biasanya. Padahal sebenarnya kepribadian tuh nggak semenghambat itu. Yang menghambat biasanya kondisi. Tapi kondisi kan bisa diimprove. Kalau kita ngerasa kita insecure ya bisa konsultasi bareng mentor, bisa ikut webinar meningkatkan kepercayaan diri kayak gitu-gitu lah. Kalau skill ya jelas, kalau skill mah bisa dipelajari ya. Kayak belajar teknik mesin, belajar teknik metalurgi itu bisa dipelajari. Personal branding bisa dipelajari. Kayak sekarang kita kan belajar skill personal branding gitu. Skill mengenali diri juga bisa dipelajari. Jadi kayak define ketiga itu aja sih. Jangan sampai lu ngedefine yang biasanya orang-orang salah itu adalah mereka ngedefine skill jadi kepribadian. Contohnya apa? Oke, gue introvert dan gue nggak bisa public speaking. Terus kayak gue samanya nggak bisa public speaking. Public speaking itu skill teman-teman, ya. Jadi bisa dikembangkan gitu. Gue nggak pede nih, gue jadinya nggak pede terus. Pede itu kondisi, bisa ditingkatkan gitu. Jadi jangan sampai skill jadi kepribadian atau kebolak-balik gitu. Ya, kayak gitulah intinya. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Jadi sangat jelas ya. Jadi jangan dibolak-balik antara kepribadian, kondisi sama skill. Lagi-lagi kondisi dan skill itu bisa di-upgrade gitu lah, bisa dipelajari atau ditingkatkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi ini pertanyaannya mengenai jurusan kuliah juga sih, dari Rafael Brian Leonard Halim. Bagaimana jika kita sudah tidak tertarik lagi sama jurusan kuliah kita? Tidak tertarik juga untuk bekerja di bidang itu karena udah menemukan passion yang lain. Jadi kayaknya sangat banyak ya Kak sekarang yang kayak beda passion jurusan dan pekerjaannya gitu. Oke. Gak gimana-gimana sih sebenarnya, tinggal di plan aja untuk kapan harus keluar atau di plan aja nanti kedepannya kerjanya gimana. Contohnya gini, temen gue ada yang dia akuntansi, tapi dia nggak suka akuntansi gitu. Terus dia sukanya ngajar. Apa yang dia lakukan? Dia udah kerja nih di salah satu perusahaan yang keren, akuntan publik keren gitu. Dia butuh duit, tapi dia nggak passionate di sana. Apa yang dia lakukan? Dan sebenarnya bisa teman-teman lakukan juga.
Ya itu sih, ingat aja bahwa jurusan lihat pros and cons-nya sih dalam ini apa namanya, dalam keluar jurusan, apakah memilih untuk keluar atau memilih untuk stay gitu. Karena kadang ada pros and cons lain yang perlu teman-teman pertimbangkan, kayak misalnya berapa biaya yang udah dikeluarkan sampai saat ini, apakah gue bisa kuliah di tempat lain, kayak gitu-gitu sih. Karena yang sering orang terjebak adalah dengan fixed mindset. Fixed mindset tuh berarti bukan fixed mindset sih, lebih tepatnya kalau istilah psikologinya fixation. Fixation tuh berarti menganggap bahwa hanya ada satu solusi untuk satu masalah tertentu gitu. Alias kalau gue gak passionate di sini berarti gue gak usah kuliah di sini gitu. Nah, padahal sebenarnya banyak yang bisa teman-teman lakuin. Contohnya apa? Ya udah tetap kuliah aja tapi standar IPK-nya diturunin, misal jadi 2,5 gitu. Tapi gue mau jadi YouTuber dari sekarang. Bisa aja nggak bisa tiba-tiba resign gitu ya, bisa aja berarti mulai dari weekend dulu kita ngajarnya, sama kayak yang dilakukan oleh teman gue, dia jadinya ngajar di weekend untuk memenuhi passionnya yang di sana gitu. Atau bisa juga langsung resign, kayak gue waktu itu orang yang memilih untuk resign. Contohnya ya gue waktu itu sempat kerja di ibunda.id, kompetitor 1% sekarang. Sekarang sampai masih berteman baik sih sampai sama foundernya. Dan sempat kerja di Zenius juga. Terus dua-duanya sempat resign gara-gara apa? Gara-gara 1%. Kondisional sih ya. Ingat bahwa apa yang teman-teman lakukan bisa jadi salah. Contohnya kayak yang gue lakukan dulu, resign dari ibunda tuh salah banget itu. Gue langsung ke Bandung lagi, nggak punya duit lagi, terus kayak ke Jakarta cuman bawa berapa duit, 1 juta buat hidup gitu. Nyari-nyari kerjaan, intern lagi yang awalnya udah dapet kerjaan full time, gitulah. Kita bisa salah, tapi kayak dan nanti sadari aja bahwa kalau teman-teman melakukan keputusan yang salah, misal gue udah terlanjur keluar jurusan terus gak bisa kuliah di mana-mana, well it's okay untuk salah. Gitu. Dan tapi abis itu fokus ke perilaku aja sih, fokus ke perilaku alias seperti filosofi santuy, filosofi stoicism ya. Kenali hal yang bisa lo kontrol dan gak bisa lo kontrol gitu. Yang gak bisa lo kontrol ya hal terjadi di luar, yang bisa lo kontrol ya perilaku lo gitu kan. Lo sadari aja dan oke, gue bisa kontrol perilaku gue dan gue harus do something buat itu. Tapi kalau solusi dari gue tadi singkatnya ya, TLDR kalau singkatnya banget adalah ya lu gak semua meskipun lu gak passionate, kalau udah terlanjur nyemplung gak apa-apa sih nyemplung aja. Tapi kayak dipikirin plannya ke depannya untuk keluar atau untuk pindah. Karena kalau lu lihat dari perspektif makro ya, perspektif makro tuh maksudnya kayak lu ngelihat lu hidup tuh sampai kapan sih? Rata-rata orang Indonesia hidup tuh 60 sampai 80 tahun gitu. Dan kayak lu tetap bertahan 1-2 tahun atau 4 tahun ya di kuliah lu, itu bisa jadi dalam perspektif makro, dalam perspektif umur lu secara 60 tahunan ya, bisa jadi nggak sengaruh itu gitu. Apalagi kalau lu udah misalnya semester 7 gitu. Terus lu bingung apa gue harus keluar ya dari universitas gitu. Mungkin enggak gitu, sayang gitu. Mungkin enggak. Atau mungkin iya gitu. Kalau misalnya masih semester 1 terus lu bisa SBMPTN gitu lagi. Ya tergantung ya. Tapi kalau menurut gue sih kalau udah nyemplung, ini pendapat pribadi ya by the way. Nggak usah keluar lah udah. Lu tetap bisa do something sambil kuliah. Tapi IPK lu mungkin nggak usah terlalu tinggi standarnya gitu. Ya udah lulus seadanya aja tapi lu sambil memperjuangkan hal lain. Karena banyak kok yang kayak gitu. Video editor 1%, dia jurusan apa? Matematika, IPK-nya bagus apa jelek-jelek. Terus kayak di belakang gua nih ada product manager-nya ini, product manager website. Yang bikin website-nya 1% semua dia. Yang bikin flow-nya semua dia. Jurusan apa? Jurusan manajemen SDM, UPI. Nggak ada hubungannya sama tech gitu. Itu kayak, jadi, well, you can always lulus dari jurusan apapun dan tetap passionate dengan bidang yang lain gitu. Kecuali kalau lo passionate sama kedokteran yang memang butuh license atau kayak pengen jadi psikolog yang memang butuh pelatihan tertentu, ya mungkin keluar is the right thing gitu. Tapi untuk semua hal lain yang banyak banget, basically lo gak perlu keluar gitu. Tunggu aja 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi dan ya lo bisa start over dari nol gitu. Seperti Elon Musk yang dia tiba-tiba membangun apa ya, solar
apa gitu yang kayak jauh banget gitu dari perusahaan sebelumnya, PayPal gitu kan. Dia ngebangun Tesla yang jauh banget, start dari nol aja lagi. Padahal udah 40 tahun loh dia, 30 tahun, 40 tahun pas membangun. Bikin SpaceX juga itu jauh banget kan dari PayPal gitu, yang dia bikin. Jadi menurut gua nggak usah keluar. Tapi terserah lu ya. Oke. Oke Mas, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayak lebih ke khusus psikologi kayaknya nih. Nih dari Rofi, autentik atau menjadi diri sendiri, tadi dikatakan banyak orang yang melakukan bunuh diri ketika mereka tidak menjadi dirinya sendiri atau mengalami kegagalan. Nah, apakah perlu dilakukan konseling dengan tes MMPI, Minnesota Multifaceted Personality Inventory secara Oh, berkala? MMPI ya. Iya. Ya MMPI itu tes kepribadian dan kayak bukan tes diagnosis authenticity. Jadi apakah perlu tergantung psikolognya sih. Bisa ngelihat kepribadian sih dari sana. Bisa ngelihat potensi gangguan juga. Tapi apakah perlu atau enggak ya tergantung sama psikolog atau orang yang ininya sih. Tapi yang jelas kalau secara riset dan inget ya kalau misalnya bunuh diri itu nggak single factor. Makanya tadi gue selalu bilang ini salah satu faktor pasti selalu banyak faktornya. Dan tapi dari riset yang gue baca ini termasuk faktor yang lumayan authenticity ini. Analoginya kayak gini sih. Um, apa ya? Hidup itu kayak mengendarai mobil gitu. Hidup itu kayak mengendarai mobil ya. Dan yang jadi masalah bukan mobil lu apa, karena artis kan mobilnya pasti bagus ya, BMW gitu. Yang biasa-biasa aja mungkin mobilnya Avanza gitu kayak dan lain sebagainya gitu. Bukan masalah mobilnya, bukan masalah kondisi lu sekarang kaya, miskin, ganteng, jelek, cakep atau enggak gitu. Tapi masalah lu membawa mobil lu ke tempat yang lu mau atau enggak gitu. Nah dalam konteks artis, ini gue jelasin lagi ya. Kenapa sih banyak artis yang stres gitu meskipun udah terkenal? Nah biasanya karena 3 hal. Satu, itu bukan mobil yang mereka mau. Yang kedua, intinya mereka gak mau punya mobil bagus, tapi maunya Avanza gitu misalnya. Gak mau BMW, pengennya Toyota gitu. Atau yang kedua adalah mereka nggak tahu mereka mau membawa mobilnya kemana. Ibaratnya gini, lu punya mobil BMW, tapi lu nggak tahu mau kemana. Ya lu stres sendiri di mobil, cuy. Gitu. Atau linglung aja gitu. Dan yang ketiga adalah lu nggak mengendarai mobilnya. Ibaratnya gini, lu ketika jadi artis atau jadi musisi yang udah terkenal, lu tuh harus tour tiap hari, men. Gitu. Dan kayak itu capek banget dan itu bukan atas kontrol lo gitu. Ibaratnya lu punya mobil BMW, tapi bukan lu yang nyetir. Gitu. Nah ini bisa diibaratkan dengan tadi. Contohnya masalah jurusan. Biasanya mahasiswa itu masuk ke jurusan tertentu, disetirinnya sama siapa? Orang tua gitu. Nah makanya lihat lagi, lu sekarang mobilnya bukan masalah mobil bagus atau enggak ya, tapi masalah lu mau bawa mobil lu kemana. Jangan sampai mobilnya bukan lu yang nyetir gitu. Orang tua ya bagusnya sih menurut gue ya, jadi penumpang yang memang mengarahkan, tapi pada akhirnya yang nyetir adalah lu sih. Gitu. Kalau itu biar relate aja konteksnya sama mahasiswa, karena banyak nih yang kayak kamu harus kerja jadi ini gitu, padahal kita nggak cocok gitu kan. Nah itu balik lagi sih uh, penjelasan lebih lanjutnya, tapi untuk pertanyaan yang MMPI itu tergantung psikolognya sih, karena tes psikologi banyak kan, kayak gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, karena ada keterbatasan waktu. Jadi ini ada 2 penanya yang aku gabung aja pertanyaannya karena agak mirip. Dari Mary Rosita sama Rahmi Sitepu, yaitu, Kak, kalau kita menunjukkan ide kita tapi nggak percaya diri duluan sama tapi nggak percaya diri duluan sama tujuan awal kita. Jadi gimana tuh? Apakah kita bisa membangun personal branding yang benar-benar berbeda dengan diri kita yang udah melekat sejak lama? Kayak gitu, Mas. Oke, berarti nggak pede ya dengan tujuannya itu. Ya, kembali lagi ke yang tadi, bahwa PD itu kan kondisi ya. Kadang kita bisa di atas PD-nya, kadang kita bisa di bawah. Kalau misalnya lagi di bawah, memang yang bisa teman-teman lakukan adalah coba untuk ini sih, biasanya jangan ngebanding-bandingin diri sama yang di atas terus, gitu sih. Dan coba lihat sekitar juga, kayak sebenarnya kita tuh kondisinya lagi ada di biar kita lebih tahu sebenarnya kita tuh kayak gimana. Mungkin bisa perbanyak bersyukur lagi supaya nanti meningkatkan
mental health kita, karena basically teman-teman yang ada di sini ya itu teman-teman yang privilege semuanya, punya koneksi internet, punya laptop, punya HP gitu, dan itu mungkin tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar sana gitu. Jadinya bersyukur aja sih dengan keadaan yang sekarang dan dengan kesempatan yang udah kita dapat, dan percayalah bahwa sebenarnya itu kan tadi insecure-nya ketika mau menyampaikan ide, udah insecure sama tujuan. Tapi ingat, nggak semua orang bahkan bisa menentukan tujuan gitu. Jadi teman-teman udah termasuk orang yang beruntung, dan pakailah kemampuan untuk menentukan tujuan dan untuk menyampaikan ide juga gitu. Terus yang terakhir adalah selain bersyukur, terus kayak jangan terlalu banyak membanding-bandingin diri sama orang, adalah dengan sadar bahwa balik lagi ya, mungkin orang ada yang mobilnya cepat gitu BMW, mungkin ada orang yang mobilnya lebih lambat daripada kita, mungkin kita mobilnya jelek gitu. Tadi kan hidup itu seperti mengendarai mobil. Tapi ingat, pada akhirnya yang paling penting adalah tujuannya gitu. Kita mau menuju kemana, dan masalah kecepatan atau masalah apa, masalah kita agak pede, itu ya adalah masalah yang biasanya mungkin di otak kita doang, atau kayak sebagai yang nyetir doang yang overthinking, padahal ya tujuannya mah nggak kemana-mana. Di Google Maps juga nggak berubah kan, kayak ya udah jalannya tetap gitu-gitu aja, tetap gas aja sih. Dan kalau memang butuh, silakan yang dilakukan tadi ya, ikut psikotes, cerita ke temen, minta feedback dari orang, ikut webinar kayak gini juga membantu, jadinya nanti bisa berkembang dikit-dikit sih. Dan inget, speed nggak nentuin kebahagiaan lu gitu. Kayak seberapa tinggi speed lu dalam mengendarai mobil kehidupan ini, itu tidak menentukan kepuasan lu dalam mencapai tujuan. Jadi santai aja, masih muda, filosofi santuy ya, gitu. Oke, terima kasih Mas Evan. Jadi untuk pertanyaan dari Rahmi juga tadi kayaknya udah tersirat dari jawaban pertanyaan sebelumnya. Mohon maaf banget nih kepada seluruh peserta, ini ada sampai 80 pertanyaan tapi nggak bisa dibacain semua. Semoga udah terjawab atau udah mendapat banyak pencerahan lah dari jawaban-jawaban Mas Evan ini. Oke, untuk itu terakhir dari Mas Evan mungkin ada closing statement-nya sebelum ditutup. Oke, ya closing statement-nya itu sih paling pada akhirnya personal branding, ingat ya, adalah alat teman-teman. Dan yang gue pengen pesan adalah ingat untuk gunakan alat itu sebaik-baiknya aja sih. Dan ingat juga untuk ketahui diri, ketahui skill, dan ketahui yang paling penting tujuan sih, tujuan hidupnya teman-teman. Karena nggak semua orang kayaknya butuh personal branding, tapi banyak orang juga yang butuh personal branding yang baik gitu. Dan ya itu aja sih, ingat aja bahwa sejelek apapun lu, ini juga kan message utama nih yang selalu gue bawa kan, brand message-nya ini adalah dunia memang nggak ideal, kita mungkin nggak pernah belajar tentang ini gitu, dan kayak dunia mungkin nggak ramah buat kita, mungkin teman-teman terdekat, orang tua juga nggak ramah buat kita, tapi ingat aja bahwa teman-teman selalu bisa berkembang jadi lebih baik gitu. Dan untuk berkembang jadi lebih baik nggak perlu langsung naik gitu kan, tapi ya 1% setiap harinya, kayak yang tadi diceritain sama ini ya, ketua himpunan teman-teman. Gue tuh dulu awalnya dari SMA tuh sampai ke sini nggak kebayang banget sih, kayak dan itu adalah perjalanan 1% gitu sih, dari SMA yang nggak tahu apa-apa, tukang nongkrong mabok kayak gitu-gitu kan, sampai ke ya bisa masuk UI 1% terus jadi ketua angkatan, akhirnya jadi ketua BEM, terus akhirnya sampai jadi bisa bikin perusahaan yang bisa menghidupi puluhan orang, bahkan ratusan orang gitu kan. Ya looking back gitu, sebenarnya yang ngebuat gue berkembang ya itu ternyata habit yang dibangun sejak kelas SMA akhir, yang mana itu ya mulai baca buku, mulai apa, dan itu 1% aja terus setiap hari gitu kan. Sampai akhirnya nggak kebayang ternyata bisa sampai ke titik sekarang berbicara kepada teman-teman gitu. Paling itu sih, dan message terakhir juga gue mau say thanks ke Silver Talks, ke Silver Parade, ke Dava, ke Ucup, ke Slamet, Clara, dan lain sebagainya ya, dan kawan-kawan udah mengundang dan kayak membawa tema ini sebagai pembicaraan, meskipun teman-teman anak teknik gitu ya. Gue say thanks banget buat teman-teman, gue apresiasi gerakannya. Semoga nanti kita bisa
bertemu berkolaborasi lagi mungkin di lain waktu. Dan terima kasih buat teman-teman ratusan peserta yang udah datang ke sini. Thank you banget sih. Oke, terima kasih Mas Evan. Jadi saya sedikit mereview dan memberikan kesimpulan dari diskusi kali ini. Yang pertama itu, you make first impression before you even meet. Jadi kita itu bisa memulai first impression kita sebelum kita bertemu dengan orangnya. Jadi kita bisa memperkenalkan diri sebelum ketemu. Kemudian dalam membangun first impression personal branding kita, ada basic skill seperti kita harus fokus, terus dicatat dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan action plan atau membuat perencanaan. Jangan lupa kita harus memiliki tujuan awal. Kita harus mengetahui tujuan awal kita, terus passion, terus autentik. Jadi kayak semakin autentik maka semakin mudah kita terhubung dengan orang lain. Perjelas tujuan ke depan, dan ketika kamu udah tahu apa yang tepat tentang diri kamu, kamu akan jadi lebih mampu membuat rencana-rencana hidup yang sesuai sama kehidupan kamu dan menjalaninya dengan semangat. Saya mengulang kalimat kutipan yang menurutku sangat penting dari Mas Evan tadi, bahwa dunia dan sistem pendidikan saat ini itu nggak ideal, nggak ramah. Jadi kamu bisa berkembang 1% setiap harinya. Be your best self. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.